Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Risa Virgosita SEMSC sebagai dosen pembimbing saya, dan yang saya hormati teman-teman MMUGM, terutama kelas eksekutif 33. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Riki Ardian Jaya Kusuma. Izinkan saya mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Strategi Pengembangan Usaha Menggunakan Kanvas Model Bisnis, Studi Kasus pada Indomodel Management. Adapun yang melatar belakangi saya memilih judul ini adalah pernyataan bahwa bisnis di dunia entertainment cukup menjanjikan. Salah satunya adalah segmen usaha agensi model. Agensi model dapat mendapatkan penghasilan dengan merekrut talent-talent model untuk kemudian disalurkan ke klien seperti perusahaan yang sedang membangun image perusahaannya. Perkembangan industri fashion di Indonesia juga menjadi pengaruh besar terhadap perkembangan agensi model, di mana agensi model memiliki peran sebagai penyalur model-model berbakat ke industri fashion. Masalah yang dihadapi industri agensi model atau industri entertainment secara umum saat ini disampaikan oleh Teguh Kristianto, Project Manager Noid Plus, mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi agensi model saat ini ialah banyaknya agensi baru yang bermunculan, bahkan agensi model yang belum memiliki base kreatif. Didukung oleh Christina Chairani sebagai Associate Media Director Harpas Media, yang menyatakan bahwa agensi model masa kini menghadapi market competition dan client knowledge. Dia menyatakan bahwa tidak banyak klien yang berpikir terbuka dan berkeinginan untuk mencoba hal-hal yang baru. Adapun data agensi model saat ini, dikutip dari Hacklight ID 2020, di Jakarta saat ini ada 11 agensi model yang mempunyai reputasi yang sangat bagus. Sedangkan mengutip dari lowonganmodel.com, lowonganmodel.com mengatakan bahwa ada 72 agensi model di berbagai kota di Indonesia yang saat ini sudah bergabung dengan lowonganmodel.com. Melihat permasalahan secara umum di dunia entertainment, saya mengutip perkataan dari Ahmad Soekardi, Sekretaris Daerah Jawa Timur, yang pada saat pertemuannya dengan Komisi 9 DPR RI mengatakan bahwa penyebab industri film belum optimal adalah masih terpusatnya kegiatan produksi film di Jakarta. Sementara di daerah, produksi film masih minim. Ditambah lagi belum adanya landasan hukum, seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang memberikan wewenang khusus bagi pemerintah daerah untuk mendukung industri film yang ada di daerah. Didukung oleh Nadia Yustina, pendiri booking agensi Aminity Asia Agency, mengatakan bahwa kegiatan musik di Indonesia relatif terpusat di Jakarta. Musisi menganggap bahwa jika ingin sukses menjadi penyanyi, mereka harus datang ke Jakarta. Padahal, banyak kota lain selain Jakarta yang memiliki potensi, tetapi ekosistem musik belum mewadai karena tidak adanya label, promotor, distributor, dan faktor pendukung lainnya. Untuk melengkapi latar belakang, saya akhirnya melakukan studi pendahuluan dengan melakukan wawancara bersama manajer Indomodel. Dari wawancara bersama manajer Indomodel, saya menemukan fakta bahwa permasalahan yang sekarang juga dihadapi oleh Indomodel Management ialah ketatnya persaingan dengan agensi model yang ternama, banyaknya agensi model baru yang bermunculan, dan kesulitan mendapatkan job untuk talent yang berdomisili di luar Jawa, terutama job talent yang berada di daerah-daerah. Lebih banyak job talent yang didapatkan di Jabodetabek ketimbang job yang ada di daerah-daerah. Landasan pemikiran saya tentang penelitian ini didukung oleh Osterwelder dan Wegner dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation, mengatakan bahwa model bisnis dapat dijelaskan dengan sangat baik melalui 9 balok dasar yang akan memperlihatkan pemikiran tentang bagaimana sebuah perusahaan mendapatkan penghasilan. Adapun susunan 9 balok itu disebut dengan kanvas model bisnis.
didukung oleh Dina Amalia. Dia mengatakan bahwa kanvas model bisnis adalah strategi dalam manajemen yang berupa 9 elemen visual chart. Kanvas model bisnis disusun dengan tujuan untuk memperjelas, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis, sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup bisa lebih maksimal. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Fitria Nurbaiti, yang mengatakan bahwa pemetaan bisnis menggunakan kanvas model bisnis mempermudah menentukan bagaimana strategi yang harus dilakukan ke depannya. Kanvas model bisnis akan memberikan petunjuk yang mendukung strategi baru untuk sebuah perusahaan. Melihat dari itu semua, akhirnya saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Strategi Pengembangan Usaha Menggunakan Kanvas Model Bisnis, studi kasus pada Indomodel Management. Dengan tujuan melihat kanvas model bisnis Indomodel Management yang ada saat ini, melakukan analisis SWOT, untuk kemudian menentukan strategi pengembangan, dan kemudian saya bisa menetapkan kanvas model bisnis yang seharusnya dimiliki Indomodel Management. Untuk itu, rumusan masalah yang ada pada penelitian saya ini adalah, yang pertama, mengenai apa saja kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Indomodel Management. Yang kedua, apa saja peluang dan ancaman yang dimiliki Indomodel Management. Dan yang ketiga adalah bagaimana kanvas model bisnis yang seharusnya dimiliki Indomodel Management. Adapun tujuan penelitian saya, yaitu yang pertama untuk melihat apa saja kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Indomodel Management. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja peluang dan ancaman yang dimiliki Indomodel Management. Dan yang terakhir, ialah untuk menjelaskan kanvas model bisnis yang seharusnya dimiliki Indomodel Management. Penelitian saya ini, saya harapkan bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, saya berharap penelitian ini dapat memberikan konsep teoritis mengenai strategi kanvas model bisnis, khususnya pada bidang usaha agensi model. Dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian yang akan mengkaji topik yang sama di masa yang akan datang. Secara praktis, saya berharap penelitian ini berguna sebagai kontribusi pada strategi pengembangan usaha Indomodel Management dan menjadi bahan pertimbangan manajemen Indomodel untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi saat ini. Adapun profil perusahaan Indomodel Management, Indomodel Management menempatkan diri sebagai agensi model untuk artis dengan kegiatan usahanya adalah merekrut talent melalui audisi. Kemudian talent yang terpilih akan masuk ke dalam manajemen untuk kemudian ditawarkan kepada klien untuk job-job foto, catwalk, video promosi, dan film. Visi, misi, dan struktur organisasi Indomodel Management. Visi Indomodel Management ialah menaungi talenta seluruh anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari desa hingga kota, dengan misi melakukan audisi secara online dengan target mendapatkan talent minimal 5 orang dalam setiap kota di Indonesia. Yang kedua, update informasi casting dan event melalui modeling. Dan 3, menjalin hubungan baik dengan klien pengguna talent. Adapun struktur organisasinya meliputi manajer, orang keuangan, operasional, dan pemasaran, di mana dalam kegiatan operasionalnya dibantu oleh tim audisi, tim job, dan tim editor. Tinjauan pustaka yang saya gunakan dalam penelitian saya ini yaitu mengenai agensi model dan keunggulan bersaing. Agensi model menurut Ashley Mers 2008 menyatakan bahwa agensi model adalah perusahaan yang mewakili model mendapatkan penghasilan dari komisi atau upaya perusahaan mempromosikan dan mengelola karir para model. Untuk keunggulan bersaing, menurut Kotler, keunggulan bersaing adalah keunggulan atas persaingan dengan menyampaikan nilai pelanggan yang lebih besar melalui harga yang lebih murah atau dengan menyediakan lebih banyak manfaat sesuai dengan penetapan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya, konsep strategis dan proses perencanaan strategis. Konsep strategis menurut Porter adalah suatu alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.
Untuk proses perencanaan strategis menurut Alison Kay, definisi perencanaan strategis adalah proses sistematik yang disepakati organisasi dalam membangun keterlibatan di antara stakeholder utama tentang prioritas yang hakiki bagi misi dan tanggapan terhadap lingkungan operasional. Model bisnis. Model bisnis menurut Osterwelder dan Fichtner dapat dideskripsikan sebagai suatu gambaran yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai yang dihasilkan. Untuk kanvas model bisnis sendiri, menurut Osterwelder dan Fichtner, dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation, mengatakan bahwa model bisnis dapat dijelaskan dengan sangat baik melalui 9 blok dasar yang memperlihatkan pemikiran tentang bagaimana cara perusahaan mendapatkan penghasilan. Adapun susunan atas blok itu disebut dengan kanvas model bisnis. Analisis SWOT. Menurut Kotler 2002, analisis SWOT yang diwujudkan dalam bentuk matrik memiliki manfaat di antaranya adalah membantu manajer untuk berpikir secara strategis, memahami keekonomisan bisnis secara lebih baik, meningkatkan kualitas rencana mereka, memperbaiki komunikasi antar manajemen, dan melepaskan bisnis yang lemah, serta memperkuat investasi sebuah perusahaan ke bisnis yang lebih menjanjikan. Untuk kerangka berpikir sendiri, menurut Vesa Salminen tahun 2018, menyatakan bahwa kerangka pengembangan bisnis digunakan untuk mengelola pengembangan model bisnis, guna mempromosikan konsep dan solusi bisnis yang sukses. Kerangka kerja pengembangan adalah lingkaran berkelanjutan, dan hasil dari lingkaran itu harus konsep bisnis yang inovatif baru untuk mengelola sebuah bisnis. Untuk tinjauan empiris, saya mengambil dari beberapa penelitian sebelumnya, dan saya menemukan banyak penelitian yang melakukan studi kasus di berbagai perusahaan. Tetapi saya belum menemukan studi kasus yang berkaitan dengan perusahaan entertainment ataupun model agensi. Untuk itu, saya komitmen untuk melakukan penelitian ini, sehingga studi kasus yang saya lakukan ini berbeda dari studi kasus yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kerangka berpikir, dalam penelitian ini, kerangka berpikir saya adalah, pertama saya menentukan identifikasi masalah, untuk kemudian saya masuk pada studi lapangan dan studi literatur atas masalah yang ada. Setelah itu, akhirnya saya mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di mana data tersebut akhirnya saya kelola, masuk ke dalam 9 blok kanvas model bisnis untuk kemudian dilakukan analisis SWOT. Dari analisis SWOT, saya memilih strategi pengembangan untuk Indomodel Management, sehingga saya nanti bisa menentukan kanvas model bisnis yang baru atau inovatif. Untuk akhirnya saya memberikan kesimpulan dan saran atas penelitian saya kepada Indomodel Management. Adapun metode penelitiannya, dalam rancangan penelitian sesuai dengan judul saya, strategi pengembangan usaha menggunakan kanvas model bisnis dengan studi kasus Indomodel Management, maka rancangan penelitian saya adalah penelitian deskriptif kualitatif yang mendapatkan data yang informatif dari lingkungan Indomodel Management. Kehadiran peneliti. Menurut Lexi J. Moleong, kedudukan peneliti dalam sebuah penelitian kualitatif sekaligus sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, dan penafsir data, untuk kemudian melaporkan hasil penelitiannya. Untuk itu, saya melakukan secara langsung observasi dan wawancara. Observasi saya lakukan secara langsung dengan mengamati secara langsung selama 1 bulan kegiatan usaha Indomodel Management mulai dari 3 Januari 2021 hingga 3 Februari 2021. Adapun fokus data yang saya dapatkan adalah data yang bersangkutan dengan SWOT analisis dan 9 blok kanvas model bisnis. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di kantor Indomodel
saat ini berada di kantor di Jalan Samirono Baru nomor 1B, Samirono, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dengan waktu penelitian selama 1 bulan, mulai tanggal 3 Januari 2021 sampai tanggal 3 Februari 2021. Sumber data. Dalam penelitian saya menggunakan 2 sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer, saya dapatkan melalui wawancara secara langsung dengan para pihak internal Indomodel Management, memilih responden untuk wawancara dilakukan dengan purposive sampling atas pertimbangan mengenai pemahaman responden mengenai kondisi perusahaan. Untuk data sekunder didapatkan dengan mengambil data yang dimiliki Indomodel Management dan data pendukung dari jurnal, artikel, laporan penelitian, buku, dan sumber data lainnya. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data, di mana teknik yang pertama adalah observasi. Observasi saya lakukan untuk mendapatkan data primer, di mana observasi saya lakukan secara langsung selama 1 bulan di Indomodel Management, dengan fokus penelitian adalah pada 9 blok kanvas model bisnis dan poin-poin analisis SWOT. Yang kedua adalah teknik wawancara. Teknik wawancara saya lakukan pada narasumber yang meliputi manajer Indomodel, manajemen lainnya yang meliputi orang keuangan, operasional, marketing, tim job, dan tim audisi. Sehingga informan yang ada di dalam wawancara pada penelitian ini adalah 6 orang. Teknik terakhir adalah dokumentasi, di mana untuk mendapatkan data sekunder, saya mengambil dari dokumentasi, data yang dimiliki Indomodel Management, dan data pendukung lainnya. Teknik analisis data. Menurut Gio I et al. 2012, menyatakan bahwa langkah-langkah analisis data kualitatif meliputi proses data, reduction, display, drawing, and verifying conclusion. Untuk itu, pada penelitian saya melakukan teknik analisis data yang berupa tahapan yang pertama adalah pengumpulan data, baik primer maupun sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk kemudian saya reduction, melakukan penjaringan informasi dari hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk kemudian saya display. Saya kembangkan datanya, saya masukkan hasil dari data tersebut ke masing-masing blok kanvas model bisnis. Tahap selanjutnya itu saya drawing, di mana saya akhirnya melakukan analisis SWOT terhadap kanvas model bisnis yang sudah ada, dan kemudian saya menentukan, memilih strategi yang tepat bagi pengembangan bisnis model kanvas Indomodel, untuk kemudian terakhir saya verifying conclusion, di mana akhirnya saya bisa menetapkan hasil inovasi kanvas model bisnis Indomodel Management. Ini adalah bentuk lampiran kanvas model bisnis yang akan saya gunakan, yang meliputi 9 blok yang ada pada kanvas model bisnis. Untuk kemudian saya melakukan analisis SWOT secara matrik maupun secara diagram, untuk kemudian melihat kelemahan dan kekuatan, serta peluang dan ancaman. Dari analisis SWOT, akhirnya saya memunculkan ide yang dimunculkan dalam bentuk kerangka pengembangan bisnis. Dengan kerangka pengembangan bisnis, saya bisa menentukan ide tersebut berpengaruh terhadap blok mana saja yang ada pada bisnis model kanvas, sehingga saya bisa menentukan kanvas model bisnis yang baru untuk Indomodel Management yang lebih inovatif yang seharusnya dimiliki Indomodel Management. Terima kasih, itu saja presentasi proposal dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.